Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Siti Jamila dengan NPM 1009021210094 dari program studi akuntansi. Saya dari kelompok 5 dengan tema teknologi yang beranggotakan saya sendiri, Eli Farwati, Dita Rona, Rizka Nur Halimah, dan Isma Siti Mubarokah. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam karya tulis ilmiah ini. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Penggunaan Teknologi pada Pembelajaran Jarak Jauh dalam Jaringan terhadap Pemahaman dan Prestasi Belajar Siswa Akuntansi di SMK Matlaul Anwar. Pertama, saya akan membahas isi bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah penelitian. Teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Teknologi telah menjadi media perantara yang digunakan manusia untuk dapat terlibat melakukan berbagai interaksi dan mengekspresikan diri. Dari tahun ke tahun, teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Teknologi memudahkan pengguna untuk melakukan semua hal dengan lebih cepat dan dalam waktu yang lebih singkat. Perkembangan teknologi merupakan salah satu solusi yang dapat diambil manfaatnya dalam melaksanakan pembelajaran di bidang pendidikan. Adanya wabah virus COVID-19 menimbulkan dampak di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan. Kegiatan pendidikan dilakukan secara work from home atau WFO dengan melakukan inovasi pembelajaran jarak jauh menggunakan media pembelajaran online. Pembelajaran jarak jauh mengharuskan siswa dan guru untuk belajar menggunakan media yang memanfaatkan sumber teknologi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan baik siswa maupun guru dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran jarak jauh dilakukan sebagai salah satu usaha dalam mengantisipasi penularan virus dan mematuhi berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Media online yang digunakan dalam pembelajaran yaitu seperti aplikasi Zoom, Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, YouTube, dan aplikasi lainnya. Siswa dan guru diharuskan untuk terbiasa dengan penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran saat ini. Pembelajaran jarak jauh berhubungan dengan minat belajar, pemahaman, dan prestasi belajar siswa akuntansi. Pemahaman yang dimiliki oleh siswa akuntansi merupakan hasil akhir dari sebuah proses belajar. Proses belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya minat belajar siswa. Minat belajar akan mempengaruhi pemahaman siswa pada materi yang diajarkan. Tingkat pemahaman berpengaruh pada prestasi belajar siswa akuntansi. Jadi, prestasi belajar diikuti dengan minat belajar akan dipengaruhi oleh pemahaman siswa pada apa yang diajarkan. Untuk mencapai prestasi belajar yang optimal, perlu adanya minat belajar, kerja keras, keuletan, dan sikap optimis dalam diri. Siswa akuntansi dihadapkan pada mata pelajaran yang memerlukan praktik dalam pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan media pembelajaran online perlu diperhatikan karena mengingat bahwa proses belajar berhubungan dengan tingkat pemahaman siswa. Kegiatan praktik diperlukan adanya pemahaman yang baik meskipun pembelajaran dilakukan secara online. Hal tersebut menjadikan penulis tertarik atas hubungan teknologi, pembelajaran jarak jauh, tingkat pemahaman, dan prestasi siswa jurusan akuntansi. Dengan mengetahui kondisi yang terjadi saat ini, maka penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu Pengaruh Penggunaan Teknologi pada Pembelajaran Jarak Jauh dalam Jaringan terhadap Pemahaman dan Prestasi Belajar Siswa Akuntansi di SMK Matlaul Anwar. Selanjutnya yaitu 1.2 Rumusan Masalah Penelitian. Kegiatan pembelajaran jarak jauh mengharuskan penggunaan teknologi berupa media pembelajaran online. Hal tersebut menjadi perhatian khusus guna tetap berfokus pada tingkat pemahaman materi dan prestasi belajar siswa. Maka dari itu, penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu 1. Seberapa besar pengaruh teknologi dapat membantu dalam pembelajaran jarak jauh pada siswa akuntansi di SMK Matlaul Anwar. 2. Seberapa besar tingkat pemahaman dan prestasi belajar dalam pembelajaran jarak jauh pada siswa akuntansi di SMK Matlaul Anwar. 3. Seberapa efektif penggunaan teknologi berupa media pembelajaran online terhadap pemahaman dan prestasi belajar dalam pembelajaran jarak jauh pada siswa akuntansi di SMK Matlaul Anwar. 1.3 Tujuan penelitian. Dengan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah tujuan objektif 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh teknologi dalam membantu proses pembelajaran
jarak jauh pada siswa akuntansi di SMK Matlaul Anwar. Kedua, untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman terhadap materi dan prestasi belajar dalam pembelajaran jarak jauh pada siswa akuntansi di SMK Matlaul Anwar. Tiga, untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan teknologi melalui media pembelajaran online terhadap pemahaman dan prestasi belajar dalam pembelajaran jarak jauh pada siswa akuntansi di SMK Matlaul Anwar. Tujuan subjektif untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu 1.4 manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini dapat dituangkan dalam dua hal, yaitu 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber atau referensi bagi bidang pendidikan untuk menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran yang memenuhi standar pendidikan, meningkatkan tingkat pemahaman siswa dalam memahami materi yang diajarkan, serta prestasi belajar siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai teknologi berupa media pembelajaran yang digunakan serta tingkat pemahaman dan prestasi belajar yang perlu diutamakan. Manfaat bagi guru adalah dapat menentukan media pembelajaran online yang efektif dan interaktif sebagai sarana pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya yaitu manfaat bagi siswa. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, siswa dapat menggunakan teknologi melalui media pembelajaran dengan baik dan bijak, menambah sumber pengetahuan tidak hanya dari buku dan guru, serta memacu agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, isi bab 2 landasan teori. 2.1 Definisi pengaruh. Pengaruh adalah suatu keadaan, hubungan timbal balik, atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. 2.2 Definisi teknologi. Pengertian teknologi secara umum adalah proses yang meningkatkan nilai tambah, produk yang digunakan dan atau dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja, struktur atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. 2.2.1 Definisi teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan secara konseptual didefinisikan sebagai teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian dan penelitian proses, sumber dan sistem untuk belajar. Penggunaan istilah teknologi pada pendidikan memiliki keterkaitan dengan konsep produk dan proses. Konsep produk berkaitan dengan perangkat keras atau hasil-hasil produksi, yaitu dengan digunakannya berbagai peralatan dalam proses pengajaran. Penggunaan perangkat keras ini sejalan dengan perkembangan produk industri dan perkembangan masyarakat, seperti e-learning yang memanfaatkan jaringan internet untuk kegiatan pembelajaran. Konsep proses atau perangkat lunak dipusatkan pada pengembangan pengalaman belajar yang merupakan penerapan pendekatan ilmu dalam pembuatan program pembelajaran. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, konsep proses dan konsep produk pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan, dalam makna bahwa keduanya bersama-sama ditunjukkan untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal kepada peserta didik. Lalu 2.3 Definisi pembelajaran jarak jauh. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 15 menyebutkan bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarnya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. 2.4 Definisi dalam jaringan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, pengertian dalam jaringan atau daring yaitu terhubung melalui jaringan komputer, internet, dan sebagainya. 2.5 Definisi pemahaman. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan, informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. 2.6 Definisi prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata yaitu prestasi dan belajar. Prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Belajar adalah suatu proses usaha
yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan definisi dari prestasi belajarnya itu sendiri merupakan hasil dari suatu kegiatan pembelajaran yang disertai perubahan yang dicapai seseorang, yaitu siswa, yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat sebagai ukuran tingkat keberhasilan siswa dengan standarisasi yang telah ditetapkan dan menjadi kesempurnaan bagi siswa baik dalam berpikir dan berbuat. 2.7 Definisi siswa. Siswa dapat disebut sebagai peserta didik, yaitu berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 2.8 Definisi akuntansi. Menurut American Accounting Association, akuntansi merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dan laporan transaksi keuangan dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang membutuhkan. 2.9 Definisi kajian Islam. Kajian Islam dalam istilah lain yang disebut studi Islam atau Islamic Studies adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas Islam, baik sebagai ajaran, kelembagaan, sejarah, maupun kehidupan umatnya. Selanjutnya, bab 3, analisis dan pembahasan yang terdiri dari fenomena, analisis data, hasil penelitian, dan kajian Islam. 3.1, fenomena teknologi sebagai media pembelajaran jarak jauh. Perkembangan teknologi pendidikan menjadi faktor penting dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Teknologi pendidikan dapat memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi dan materi sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak menjadi kendala terutama pada saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dampak yang dirasakan oleh pandemi juga membuat pendidikan di Indonesia bereksperimen dengan menciptakan beberapa teknologi pendidikan yang mendukung pembelajaran dan berpartisipasi aktif dalam revolusi 4.0. Dalam situasi kritis ini, pemerintah dan kalangan akademisi telah menciptakan berbagai mode teknologi pendidikan, mulai dari aplikasi, situs web, podcast, classroom, dan lainnya untuk menciptakan kondisi yang efektif bagi generasi muda untuk belajar secara mandiri. Pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pembelajaran mandiri merupakan salah satu upaya saat ini untuk mengimplementasikan media pembelajaran berbasis teknologi terkini dan beraneka ragam serta untuk memajukan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sebagai media pembelajaran yang inovatif juga akan sangat berguna dan mudah diakses dalam kehidupan kaum milenial, sehingga memudahkan mereka untuk menemukan berbagai sumber ilmu dengan mudah serta dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. 3.2 Analisis data. Berikut merupakan hasil dari penelitian menggunakan angket atau kuesioner pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh dalam jaringan terhadap pemahaman dan prestasi belajar siswa akuntansi di SMK Matlaul Anwar. Jumlah responden dari hasil penelitian ini berjumlah 100 responden yang terdiri dari siswa atau siswi laki-laki dan perempuan kelas 10, 11, dan kelas 12. 3.2.1 Apakah Anda setuju bahwa perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan pesat? Berdasarkan pertanyaan dan data, dapat dilihat bahwa 32% responden menjawab sangat setuju, 68% menjawab setuju, dan tidak ada yang menjawab tidak setuju atas perkembangan teknologi saat ini yang berkembang dengan pesat. 3.2.2 Menurut Anda, apakah teknologi berpengaruh dalam membantu kegiatan belajar mengajar? Dari pertanyaan dan data dapat dilihat bahwa 41% responden menjawab sangat berpengaruh, 58% responden menjawab berpengaruh, dan 1% responden menjawab tidak berpengaruh atas teknologi dalam membantu kegiatan belajar mengajar. 3.2.3
Apakah Anda sudah pernah melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring? Dari pertanyaan dan data tersebut, dapat dilihat bahwa 100% responden pernah melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring. 3.2.4 Apakah teknologi dapat membantu dalam pembelajaran jarak jauh? Teknologi dapat dikatakan membantu dalam pembelajaran jarak jauh. Dilihat dari banyaknya yang menjawab iya sebanyak 91% responden, yang menjawab tidak sebanyak 5% responden, dan yang menjawab mungkin sebanyak 4% responden. 3.2.5 Media pembelajaran manakah yang digunakan untuk dapat berinteraksi dengan guru dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh? Media pembelajaran yang digunakan untuk dapat berinteraksi dengan guru dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, sebanyak 45% responden menjawab aplikasi Zoom, 41 responden menjawab aplikasi Google Meet, dan 14% responden menjawab lainnya dengan jawaban bahwa mereka menggunakan grup WhatsApp, Classroom, serta keduanya antara Zoom dan Google Meet untuk dapat berinteraksi dengan guru. 3.2.6 Media pembelajaran manakah yang digunakan oleh guru dan siswa dalam memberikan materi atau mengumpulkan tugas? Dari tabel dapat diketahui bahwa media pembelajaran yang digunakan oleh guru dan siswa dalam memberikan materi atau mengumpulkan tugas, sebanyak 50% responden menjawab Google Classroom, 43% responden menjawab WhatsApp, dan 7% responden menjawab lainnya, seperti menggunakan e-learning, dan keduanya antara Google Classroom dan WhatsApp. 3.2.7 Seberapa paham Anda terhadap materi akuntansi yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran jarak jauh? Berdasarkan hasil jawaban atas kuesioner, dalam tabel hanya 1% responden yang menjawab paham terhadap materi akuntansi yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran jarak jauh. Jawaban lainnya sebanyak 53% responden menjawab cukup paham dan 46% responden menjawab kurang paham. 3.2.8 Apakah selama pembelajaran jarak jauh ada kegiatan praktik mata pelajaran seprinsip atau MAYOB? Dari data di atas dapat dilihat bahwa 71% responden selama pembelajaran jarak jauh menjawab tidak ada kegiatan praktik mata pelajaran seprinsip atau MAYOB, dan 29% responden menjawab ada kegiatan praktik mata pelajaran seprinsip atau MAYOB. 3.2.9 Bagaimana Anda memahami mata pelajaran akuntansi yang bersifat hitungan? Dari hasil kuesioner pada tabel dapat dilihat bahwa banyak cara siswa untuk memahami mata pelajaran akuntansi yang bersifat hitungan. Sebanyak 27% responden menjawab bertanya pada guru dan teman, 20% responden menjawab memahami sendiri, 28% responden menjawab menggunakan media online seperti YouTube dan Google, 14% responden menjawab mempelajari kembali materi atau mengerjakan latihan soal-soal, dan 11% responden menjawab lainnya seperti bertanya pada kakaknya, dan tergantung pada saat guru menjelaskan, serta lain sebagainya. 3.2.10 Menurut Anda, apakah penggunaan teknologi berupa media pembelajaran online efektif dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh? Berdasarkan hasil jawaban atas kuesioner, dalam tabel 13% responden menjawab penggunaan teknologi berupa media pembelajaran online efektif dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh. Sebanyak 59% responden menjawab cukup efektif dan 28% responden menjawab kurang efektif. 3.2.11 Berikan alasanmu atas pertanyaan di nomor 10. Dari pertanyaan nomor 10, beberapa responden memberikan alasan yang cukup beragam. Mayoritas responden menjawab cukup efektif dengan alasan teknologi dapat membantu dalam pembelajaran jarak jauh, serta alasan lain seperti adanya gangguan atau halangan yang menghambat pembelajaran, rasa malas saat pembelajaran, kurangnya interaksi, dan kurangnya pemahaman mengenai media pembelajaran online. 3.2.12 Apakah teknologi berupa media pembelajaran online
berpengaruh terhadap pemahaman dan prestasi belajar Anda? Dari data dapat dilihat bahwa 92% responden berpendapat bahwa media pembelajaran online berpengaruh terhadap pemahaman dan prestasi belajar. Dan 8% responden berpendapat bahwa media pembelajaran online tidak berpengaruh terhadap pemahaman dan prestasi belajar. 3.2.13 Apa keunggulan yang Anda rasakan saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Pada pertanyaan ini, banyak responden yang memberikan jawaban berbeda-beda sesuai dengan apa yang dialami. Mayoritas responden menjawab keunggulannya yaitu tempat fleksibel, serta dapat mengerjakan tugas di mana saja dan kapan saja. Ada juga yang menjawab pembelajaran lebih santai, hanya membuka handphone. Waktu pengumpulan tugas cukup lama, tidak perlu bermacet-macetan, dan yang paling penting yaitu responden mendapat ilmu baru mengenai manfaat teknologi. 3.2.14 Kendala apa yang Anda rasakan saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Adapun kendala yang dirasakan saat pembelajaran jarak jauh, responden menjawab jaringan atau sinyal yang kurang stabil, kuota yang cepat habis, kurangnya pemahaman materi, serta kurangnya interaksi dan respon dari guru. 3.2.15 Menurut Anda, apakah perkembangan teknologi ini berdampak positif atau negatif terhadap kualitas pendidikan? Berikan alasannya. Dilihat dari jawaban kuesioner pada tabel bahwa sebanyak 30% responden menjawab positif, 12% responden menjawab negatif, 55% responden menjawab positif dan negatif, dan 3% responden menjawab netral atas dampak perkembangan teknologi terhadap kualitas pendidikan. Dapat disimpulkan alasannya bahwa dampak perkembangan teknologi positif terhadap kualitas pendidikan karena teknologi dapat memudahkan dalam pembelajaran jarak jauh, serta siswa dan guru dapat menggunakan media pembelajaran online untuk proses belajar mengajar, baik secara daring ataupun luring. Dampak negatifnya yaitu tidak bijaknya dalam menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran, sehingga mengurangi semangat dan fokus belajar. 3.3 Hasil penelitian. Dari hasil kuesioner, mayoritas responden menyetujui bahwa perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan pesat dan berpengaruh dalam membantu kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh. Teknologi tidak hanya berpengaruh dalam pembelajaran jarak jauh, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat pemahaman dan prestasi belajar siswa akuntansi. Dapat dilihat dari analisis data bahwa responden kurang memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Hal tersebut mempengaruhi prestasi belajar siswa, yang dimana prestasi belajar dipengaruhi oleh pemahaman siswa pada materi yang diajarkan. Prestasi belajar siswa juga dipengaruhi oleh penggunaan teknologi pembelajaran sebagai media dalam membantu siswa mencari materi tambahan di luar materi yang diberikan oleh guru. Media pembelajaran yang digunakan yaitu seperti aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp yang memiliki fungsi untuk dapat berinteraksi secara sinkronus atau asinkronus antara guru dan siswa. Namun terdapat kendala dalam penggunaan teknologi saat pembelajaran jarak jauh yaitu sinyal atau jaringan internet yang tidak stabil sehingga mengakibatkan tertinggalnya penjelasan materi dari guru saat melaksanakan pembelajaran melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Tidak hanya kendala yang dirasakan oleh responden, tetapi terdapat keunggulan yang dimana responden mendapat ilmu baru mengenai manfaat teknologi serta penggunaannya. Responden menjadi lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, terutama penggunaannya dalam pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran akuntansi yang dilakukan secara daring menyulitkan siswa untuk memahami materi, terlebih pada materi penyusunan laporan keuangan. Dalam memahami mata pelajaran yang bersifat hitungan itu, jawaban responden bermacam-macam, seperti dengan cara bertanya kepada guru dan teman,
memahami sendiri, menggunakan media online seperti YouTube dan Google, mengerjakan latihan soal-soal, dan lain sebagainya. 3.4 Kajian Islam. 3.4.1 Teknologi. Allah telah menggambarkan tentang teknologi dalam Al-Quran. Teknologi bagi para pendahulu kita, para utusan Allah. Hal ini Allah gambarkan untuk kita jadikan bahan pembelajaran dan motivasi dalam menguasai berbagai cabang ilmu. Firman Allah yang berkaitan tentang teknologi diantaranya dalam surat Al-Anbiya ayat 80-81 yang menjelaskan bahwa manusia dituntut berbuat sesuatu dengan sarana teknologi. Teknologi merupakan benda yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan untuk membantu kepentingan hidup manusia, terutama dalam bidang pendidikan, bidang industri, ataupun yang lainnya. Adapun hadis dalam kitab Tauhid Muhammad ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi dikatakan, tidak ada yang lebih zolim dari orang yang menciptakan sesuatu meniru ciptaanku. Mereka coba menciptakan biji-bijian atau sebiji zarah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 3.4.2 Media pembelajaran. Adapun satu hadis mengenai media pembelajaran berupa media gambar, yaitu telah menceritakan pada kami Sodaqoh bin Fadil telah memberikan kabar kepadaku Yahya bin Sa'id dari Sofyan. Beliau bersabda, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Munzir, dari Robi'in, Husain, dan Abdullah radhiyallahu an. Beliau bersabda, Nabi SAW pernah membuat garis gambar persegi 4 dan membuat suatu garis lagi di tengah-tengah sampai keluar dari batas persegi 4. Kemudian beliau membuat banyak garis kecil yang mengarah ke garis tengah dari sisi-sisi garis tepi. Lalu beliau bersabda, beginilah gambaran manusia, garis persegi 4 ini adalah ajal yang pasti bakal menimpanya. Sedang garis yang keluar ini adalah angan-angannya. Dan garis-garis kecil ini adalah berbagai cobaan dan musibah yang siap menghadapinya. Jika ia terbebas dari cobaan yang satu, pasti akan tertimpa cobaan yang lainnya. Jika ia terbebas dari cobaan yang satunya lagi, pasti akan tertimpa cobaan yang lainnya lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis di atas menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah SAW seorang pendidik yang sangat memahami metode yang baik dalam menyampaikan pengetahuan kepada manusia. Beliau menjelaskan suatu informasi melalui media gambar agar lebih mudah dipahami dan diserap oleh akal dan jiwa. Lalu selanjutnya bab 4, kesimpulan dan saran. 4.1 Kesimpulan. Berdasarkan analisa dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu 1. Siswa akuntansi di SMK Matlaul Anwar menggunakan teknologi media pembelajaran berupa aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp dalam proses pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan. Namun, dalam pembelajaran jarak jauh ini, siswa akuntansi di SMK Matlaul Anwar tidak melakukan kegiatan praktik pada mata pelajaran Spreadsheet dan Mayob. Hal ini disebabkan karena siswa yang tidak memiliki komputer atau laptop. Lalu kesimpulan yang kedua, siswa akuntansi di SMK Matlaul Anwar kurang memahami materi akuntansi, terutama yang bersifat hitungan. Ini disebabkan karena materi tidak disampaikan dengan tuntas akibat kurangnya penjelasan dari guru dan gangguan internet yang tidak stabil. Kurangnya pemahaman materi berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa akuntansi. Lalu, kesimpulan yang ketiga, penggunaan teknologi cukup efektif dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan. Siswa akuntansi memanfaatkan teknologi media pembelajaran online seperti YouTube dan Google untuk memahami kembali materi yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya 4.2 Saran. Dari berbagai temuan dan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini, maka terdapat beberapa saran dari penulis. Yaitu yang pertama, saran untuk guru. Diharapkan guru dapat memilih dan menerapkan metode pembelajaran jarak jauh yang lebih interaktif. Saran yang kedua, bagi siswa, diharapkan siswa lebih ditingkatkan lagi keaktifan dalam pembelajaran jarak jauh dan menggunakan teknologi dengan bijak dalam menunjang kegiatan pembelajaran.
Sekian penjelasan dari karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.